Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video diskusi dengan materi dasar-dasar prinsip perancangan kontrak yang diampu oleh Ibu Rilda Muniati SIU yang beranggotakan saya, Fedia Zilasmina dengan NPM 2412 01 11 95. Dan saya Aulia Zara Putri dengan NPM 2412 11 50. Kenapa sih lu kelihatannya kok kayak bingung banget? Gini Jel, tadi pas pelajaran hukum perancangan kontrak ada beberapa bagian yang aku kurang paham dan kurang kedengaran penjelasan dari dosennya. Yang mana aja sih emangnya? Bagian penelitian kontrak, perancangan kontrak, dan apa sih hakikat fungsi dari kontrak itu. Kamu bisa nggak bantu jelasin ke aku? Oh, bagian yang itu. Oke, jadi ini aku jelasin ya. Kalau yang tentang kontrak, itu kontrak atau perjanjian dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai kontrak, dan dalam bahasa Belanda itu overkoms yang jatuh di pasal 1313 KUH Perdata. Yang dimana intinya perjanjian itu adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain. Tapi definisi ini itu kurang jelas karena kata perbuatan itu dianggap terlalu umum. Jadi seolah-olah perbuatan itu dianggap sebagai perjanjian. Makanya para ahli hukum itu mendefinisikan perjanjian itu sebagai perbuatan hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, kalau perancangan kontrak ini, itu adalah proses menyusun kontrak secara rapi dan teratur supaya ada kewajiban tiap pihak itu jelas, seimbang, dan ada kepastian hukumnya. Nah, dalam bikin kontrak ini, itu perlu diperhatiin sih siapa aja pihaknya, terus apakah mereka itu berwenang secara hukum, apa wajib perjanjiannya, hukum apa yang dipakai, terus cara menyelesaikan sengketa dan bentuk kontraknya. Nah, ini itu penting karena kontrak yang sah itu berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, yang ketiga tadi itu tentang hakikat dan fungsi kontrak. Nah, fungsi kontrak ini itu ada dua, yaitu fungsi hukum untuk melindungi dan memberi kepastian hukum, dan fungsi ekonomi itu untuk menggerakkan sumber daya agar nilainya jadi lebih tinggi dan menguntungkan para pihak. Gimana, kamu udah ngerti nggak? Oh oke, paham. Terus tadi itu ada juga yang mengenai seingatku tentang suatu kontrak itu dinyatakan sah kalau terpenuhi syarat sah perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, syarat sah perjanjiannya itu apa aja sih, Jel? Oh, yang itu. Oke, jadi gini kan supaya kontrak yang sah itu harus memenuhi 4 syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, itu kan ada 4, ada kesepakatan, para pihak yang secara hukum, ada objek yang jelas, dan tujuan atau tujuan itu halal. Nah, 2 syarat pertama, yaitu kesepakatan dan para pihak yang hukum, itu merupakan syarat subjektif yang kalau tidak terpenuhi, maka kontraknya bisa dibatalkan. Nah, sedangkan 2 syarat terakhir, yaitu tentang objek yang jelas dan tujuan yang halal, itu merupakan syarat subjektif yang kalau tidak terpenuhi, maka kontraknya batal demi hukum. Gimana, Ul? Kamu udah paham belum? Oh oke, aku paham sekarang, Jel. Makasih ya, Jel. Iya, sama-sama. Oh iya, tapi tadi setauku kamu merhatiin banget deh pas pembahasan akibat hukum dari kontrak atau semacam itulah. Kamu bisa nggak sih jelasin ke aku juga? Karena aku kurang paham gitu. Oh iya, itu tadi aku nyatet banget lagi kebetulan. Pas banget nih, aku mau tanya, kamu tahu nggak sih akibat hukum dari kontrak yang udah dibuat secara sah? Aku nggak terlalu dengerin tadi soalnya. Oh, akibat hukum dari kontrak yang dibuat secara sah adalah timbulnya hubungan hukum yang mengikat para pihak, sehingga masing-masing para pihak wajib melaksanakan kewajibannya atau prestasi yang telah disepakati dan berhak menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lainnya. Dengan adanya kontrak yang sah, maka satu, muncul hak dan kewajiban bagi para pihak. Yang untuk kreditur berhak menuntut prestasi, sedangkan debitur berkewajiban memenuhi prestasi. Terus itu kontrak mengikat bagi para pihak. Jadi kontrak itu seperti undang-undang untuk kedua para pihak. Terus apabila kontrak tidak dilaksanakan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian. Terus itu menuntut ganti rugi dan menuntut untuk pembatalan kontrak. Oh, oke. Terus kalau misal ada dasar hukumnya dari jawaban kamu itu, bisa nggak kamu jelasin ke aku juga? Soalnya aku juga masih rada bingung nih. Oh, kalau dasar hukumnya ada beberapa sih. Salah satunya dasar hukum akibat adanya kontrak yang sah. Satu, pasal 138 ayat 1000. Salah satunya pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terus itu juga ada dasar hukum yang lain, pasal 1233 KUH Perdata.
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Kontrak adalah sumber perikatan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Terus itu ada lagi pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, pasal ini menegaskan bahwa perjanjian menciptakan ikatan antara pihak kedua belah pihak tersebut. Penjelasannya Jel, jadi kamu udah paham belum Jel? Oke, aku juga udah sedikit paham sih. Oke, makasih ya Aul. Iya, makasih kembali Jel. Aku ada satu pertanyaan deh buat kamu. Aku yakin kamu pasti bisa jawab. Pertanyaan apa? Asal-asal pokok dalam hukum kontrak ini kan ada 4. Bisa nggak kamu jelasin beserta dasar hukumnya? Ini aku duluan biar kamu bisa ingat ya. Yang pertama ada asas kebebasan berkehendak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan dengan siapa perjanjian itu dibuat, tidak menentukan juga pelaksanaan dan syarat-syarat perjanjian, baik tertulis dan lisan. Namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dasar hukumnya ada pada pasal 1378 ayat 1 KUH Perdata. 2. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Pada umumnya perjanjian tidak memerlukan bentuk formal tertentu, cukup dengan adanya kesesuaian kehendak atau kata sepakat dari kedua belah pihak. Asas ini menegaskan bahwa yang terpenting dalam perjanjian adalah kesepakatan, bukan bentuknya. Dasar hukumnya adalah pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Oh, yang itu. Oke, aku lanjutin ya. Kalau yang nomor 3 itu asas pacta sunt servanda, yang dimana artinya perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi, isi perjanjian ini tuh harus dijalankan dan tidak boleh diubah atau dicampuri oleh hakim atau pihak lain. Nah, dasar hukum dipatuhi itu ada di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang nomor 4 itu asas itikat baik, yang artinya perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur, wajar, dan adil. Para pihak nggak cuma terpaku pada isi perjanjiannya, tapi juga harus memperhatikan kepatutan dan keadilan supaya nggak ada pihak yang dirugikan. Nah, dasar hukum yang dipakai ini itu ada di pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Gimana, bener nggak, Ul? Iya, bener banget Zel. Makasih ya Zel udah nemenin review ulang materi dadakan ini. Ya, maksud juga ya Aul, aku juga lebih paham lagi tentang dasar dari perencanaan kontrak ini. Udah, aku pulang dulu ya. Oke, dadah. Dadah.